Kita lanjut dulu deh ke Grup E, grup E. yang katanya grup neraka karena ada Jerman dan Spanyol. Ya, ada Jerman, Spanyol, dan Jepang juga nggak bisa, ya nggak Oke, remeh ya Jepang nih. Jepang. Oke, kita mau lihat yang dari Jepang dulu atau dari tim besar dulu? Dari Jepang dulu boleh deh. Kita lihat Dari Jepang, Jepang. Pro of Asia ya. Pro of Asia kita coba. Gue baru lihat nih, eh Jepang akhirnya ada pemain naturalisasi. Ini kipernya Dennis Smith nih. Udah nggak mungkin orang Jepang nih pasti. oh, Daniel Smith, betul, nggak mungkin orang Jepang lari namanya. Terus tapi masih ada Yuto Nagatomo ya. Iya, gue Terus juga kaget sih. Maya Wah, Yoshida ini orang masih masih dipanggil aja nih. dipanggil. Terus Kalau defender mungkin Tomiyasu ya. Tomiyasu. Ya, Tomiyasu. Tomiyasu ya Arsenal ya. Ya, Ada nggak dia Tomiyasu? ada nih. Tomiyasu ada, sama ya masih ada pemain senior juga nih, Maya Yoshida. Yoshida ya. Gue pikir tadi Yasutsuhito Endo, rupanya Wataru Endo, beda ya. Beda, ya ya ya. Kalau dulu kan Minamino si jangan dilupakan juga. kenapa? Minamino. Ya, di gelandang mungkin ada Minamino. Ada Takumi Minamino. Terus Takefusa Kubo tuh Lionel Messi Jepang loh katanya. Kan sempat di Madrid. Ya, si Kubo ya. Cuman Ya, sayang sih ya dia Kubo. masih mainnya di tim-tim kecil ya. Nggak dipinjamkan ke Mallorca kalau nggak salah. Ya, ini gelandang juga ada Kaoru Mitoma. Ini nih pemain Brighton nih, gue beberapa kali main lihat. Ini orang bagus juga nih. Bagus juga ya. Tipikal Bagus ya. Jepang-Jepang kecil gitu kan. Oh, gue yang menjadi perhatian ya pasti si ini Minamino sama Takefusa Kubo. Katanya sih kemarin ada pemainnya Frankfurt ya yang nggak dibawa tuh. Yang Oh, siapa tuh? padahal dia top skor. Ntar, coba gue cek dulu ya. Tapi gue sempat beredar juga di Twitter, Dam. Skuad Jepang ada Subasa, Hyuga, tim-tim itu. Kalau gitu juara terus. Otomatis juara kalau gitu. Wah, itu mah cuman mainnya lama banget tuh, nggak akan 90 menit. Iya. Nggak 90 Ah, menit. Mau Daichi nendang aja Kamada nunggu nih. besok. Daichi Oh, Kamada nggak nih dibawa ya? striker seingat gue ya. Oh, tapi nggak dibawa ya? Iya, Yang paling tua Yuto Nagatomo 36 masih dibawa. iya itu udah dari Piala Dunia 2010 dia nih udah main nih. Apa ya? Yuto Nagatomo. Oke, next kita ke Costa Rica. Sebenarnya gue nggak ada yang tahu sih Costa Rica tuh. Costa Rica, Paling kipernya doang. ya Keller Navas ya. Heeh. Keller Navas dia ya bermain di Real Madrid sama PSG. Selebihnya Brian Ruiz kalau nggak salah sempat ini ya. Ya, Brian Ruiz cuman Yang udah ya Brian Ruiz masih ada nih. Wah, ini udah senior Brian juga. Ruiz masih ada main senior. Ya Berarti kalau kalau gitu kita langsung aja ke Spanyol kali. ya nih di Spanyol nih kemarin banyak kejutan juga nih. Jadi di Ya, kiper terutama dari masalah kiper ya. Dengan tidak dibawanya dua shot stopper terbaik yaitu David De Gea dan Kepa Arrizabalaga. ya Ya, ini skuad yang dibilang memang menurut gaya main Enrique yang memang dia lebih mengedepankan kiper yang bisa build up dari bawah. Build up. ya kebetulan si Sanchez sih yang mainnya Ya, bisa jadi ball playing goalkeeper tuh. ya, jadi Unai Simon, Bilbao, Brentford. David Raya, Brentford, Sanchez Brighton ya. Di back ya dari lini belakang juga Pau Torres Villarreal, Jordi Alba masih dibawa, Jose Gaya, Hugo Guillamon, Eric Garcia Barcelona, Azpilicueta Chelsea, Carvajal Laporte ya. Mungkin yang jadi center backnya Pau Torres dan Laporte ya. Yang kejutan sih sebenarnya Ramos ya nggak dibawa ya. Padahal dia Ramos di nggak PSG dibawa. kan udah mulai oke lagi tuh. Mulai oke lagi. Cuman kita nggak tahu apa standar dari si Luis Enrique karena Sergio Busquets masih dibawa gitu. Ya Padahal dan seangkatan dia Ramos kan kan. Barca ya si Enrique ini Ya, kan. ke Barcelona ya. Jadi kadang Mungkin sentimen-sentimen kayak gitu masih ya terasa sentimen-sentimen sih. ya Barcelona oriented mungkin. Rodri dipanggil, Karena di Pedri, tengahnya banyak banget pemain Barca nih. Pedri, Busquets terus sama Koke, Gavi nih. Gavi, ya Pedri, Magavi pemain muda, Koke, ATM, Carlos Soler, Marcos Llorente. Striker Sarabia, Nico Williams, Asensio, Morata, Ansu Fati, Yerim Pino dan Ferran Torres sama Dani Olmo. Oke, ya Udah di cukup menarik lah ya. depannya yang
mengkhawatirkan sih karena ya masih ngandelin Morata yang gue aja nggak tahu deh sekarang main di mana nih. Udah Gue sih ini ya Dam, nggak melihat ada prolific striker kayak Torres, David Villa gitu-gitu lagi. ya terakhir Diego Kalau Costa lah. Diego Costa gitu, Asensio sayap nih menurut gue, Ansu Fati juga sayap, terus Ferran Torres juga sayap sama kayak Dani Olmo gitu. Mungkin satu-satunya striker nomor 9 ya Morata gitu. Morata iya. Karena ini Sarabia, cuman Sarabia kan kualitasnya aduh levelnya Ya jauh lah ya. bukan pemain top ya. Oke, kita lanjut ke Jerman nih. Nah, Jerman ini buat gue sih harusnya nih tim paling berpeluang juara harusnya ya. Karena Harusnya. pelatihnya kan sekarang si Hansi Flick nih. Terakhir tuh siapa Hans ya Flick, sebelum Hansi Flick waktu Piala Dunia tuh? Oh, Piala Eropa tuh masih Joachim Löw ya. oke low. Udah, udah apa namanya? Udah regenerasi. Terus secara squad juga di belakang nih 3 kiper mah oke, ya mungkin Kevin Trapp lah ya yang nggak terlalu Kevin Trapp. eh, oke, tapi lu punya Neuer dan Ter Stegen di belakang nggak ada masalah lah. Terus di defense juga banyak pemain baru tapi emang secara performance juga lumayan pada oke ya. Rudiger oke, Oke, terus Rudiger David senior ya. Raum juga oke nih, David Rom eh, left back, left back. full back kiri bagus. Nah ini Matthias Matthias Ginter Ginter, udah tua juga sih sebenarnya, masih di bawah. Mungkin Niklas Tilo Sule lagi bagus ya ya, di ini Dortmund ya. paling Tilo Kehrer ya yang agak kurang lah, dia main di West Ham. SM oke. Sisanya Lukas sih Kontor, Klosterman, Klosterman ya. Schlotterbeck, nih Bella Kotchap juga pemainnya Soton ini masih muda Ya, banget nih. Southampton. Nah di Ya, tengah ya di defense gue lihat seniornya Rudiger sama ya, Niklas Sule. Menarik ya, nggak dibawa ya si ini ya. Matt Hamel. ya Matt Hummels. Gue nggak tahu deh Matt apa dia Hummels juga. cedera Kaget apa juga enggak Matt ya. Hamel nggak dibawa gitu. Terus kejutannya kalau di Jerman ini kan karena dibawanya Mario Götze ya, penentu kemenangan 8 Iya, tahun lalu. ini tengah ke depan sih udah mewah sih ya. Iya. Punya Kimi, ada Goretzka di gelandang tuh, masih ada Müller, sama ya ini satu pemain Terus yang gue pengen lihat mainnya juga nih, Musiala. Musiala, gue tertarik melihat performa Musiala sih. Karena kan nih kemarin itu waktu apa? Bukan Ballon d'Or apa ya, yang anak muda tuh, lupa gue. Oh iya pemain Yang muda terbaik. menangnya si Gavi tuh, orang kan langsung Gavi ya. banyak yang bukan protes ya, Skeptis. apa ya, kayaknya Musiala lebih Iya. layak. Orang kayak lebih lebih orang kayak seharusnya itu jatuh ke Musiala bukan Gavi. Ah, But ya kita udah tahu lah kalau yang ajang-ajang seperti itu ya memang kita nggak tahu indikatornya seperti apa kan. ah. Terus juga masih ada Gundogan yang di Iya. siapa City Jadi masih pilihan utama. Terus di depan juga sebenarnya di depan nggak ada goal getter ya, tapi ini kan banyak pemain yang tipikalnya bisa cetak gol nih, kayak Havertz, terus Havertz, masih punya Gnabry, ada Gnabry, Sané. Muller, Sané ya. Artinya Ya, memang nggak ada goal getter nomor 9. Walaupun ada ya. Niklas Füllkrug, cuman Ini Fulkrug ya nih gue juga nggak debutan juga nih. Gue juga kayak baru lihat nggak nih namanya. bukan bukan tipe kayak Mario Gomez atau Miroslav Klose yang memang, Ya, atau kalau dulu ada Oliver Bierhoff yang memang ya udah lu dikasih bola jadi gitu. ya. Mungkin kalau gue lihat sepertinya Jerman akan lebih banyak ngandelin false nine ya. Havertz, Gnabry, Götze, Muller, Leroy Sané gitu. Sané ya. Sebenarnya ada anak muda juga nih 17 tahun si Mokoko Mokoko. nih. Ya, tapi ya lu kelas Piala Dunia ngandalin 17 tahun terlalu berat pressure-nya. Ya, ini dia paling ya kalau udah unggul 1-2-0 mungkin bisa dimasukin. Mungkin kalau udah umur 3-0 4-0 baru dia masuk ya. Ya, yang jelas sih ini kalau menurut gue yang bakal jadi kunci banget buat Jerman sih Thomas Müller ya. Ini juga bisa Kalau jadi Piala Dunia terakhirnya dia karena dia udah umurnya ya. 30-an sekian. Cuman dia kan gaya mainnya ini ya agak unik ya. Iya, Nggak, iya dia nggak yang pakai otot, nggak yang pakai bukan speed. ya. Tapi dia lebih ke penempatan posisi kan, positioning. Jadi Ya, dia selalu berada dalam posisi yang tepat gitu. Dan dia bisa membuka ruang untuk pemain-pemain lain. Itu buat kenapa teman-teman dia lain betul.
Iya, itu kenapa dia masih secara sistem atau kalau bermain strategi dia akan pas gitu. Kalau yang lolos mah udah ketahuan lah ya harusnya ya Jerman Spanyol ya. Kalau nggak ada Jerman Spanyol. Iya, halangan dan kayaknya Jerman sih akan jadi juara grup sih kalau lihat mungkin. Iya, lihat dari harusnya sih gitu. komposisi. Kecuali Sebenarnya lihat dari komposisi Spanyolnya yang nggak banget sih, gue bilang Jerman harusnya juara grup ya. harusnya gitu. Mungkin Spanyol gangguannya mungkin dari Costa Rica atau Jepang sih. Hmm. Kalau kalau Spanyol nggak ini aja nggak lagi sakit kepala. Nah, kalau Jerman Spanyol kira-kira sampai mana nih? Karena ini kedua tim bisa ketemu di semifinal sebenarnya. Karena satu bagan kan mereka. Gue gini, Spanyol itu bagi gue prestasi terbaik dia memang hanya 2010. Setelah itu mereka akan kembali ke asal muasal mereka, spesialis 16 besar. Udah, Ya, itulah benar-benar. habitat mereka. Udah, secara sejarah mereka cuma ya harus diakui 2010 itu karena memang mereka golden generation. Itulah tim terbaik Spanyol. Kalau melihat sejarah, apalagi turnamen-turnamen besar, ya mereka pernah juara Euro 2 kali ya, 3 kali, 2008, 2012 sama 64 kalau nggak salah mereka Ya, juara. ya. Tapi ya udah, selebihnya mereka kalau turnamen-turnamen itu 16 besar, nggak kemana-mana lagi. Ya, gue Spanyol sama sih. Ya mungkin perempat final lah paling bagus. Ya lolos perempat final udah bagus banget gitu. Sama kayak Inggris lolos perempat final udah hebat banget Ya, gitu. Kalau karena si Jerman Spanyol ini bisa kemungkinan ketemunya sama Belgia. Jadi bisa berat juga buat lolos 50-50 ya. sampai perempat final. Kalau Jerman ya dia tim spesialis turnamen walaupun 4 tahun lalu dia gagal tapi you nggak bisa membuang Jerman begitu aja. Mereka 4 kali juara dunia sama Italia gitu. Apalagi dengan sekarang pemain-pemain baru yang belum bisa terlalu diprediksi secara Eh, permainan, mereka bisa sampai semifinal atau juara mungkin bahkan. Ya, ini salah satu yang mungkin bisa sampai final sih. Bareng Bisa, tadi bisa. si siapa? Argentina ya. Argentina, Brazil dan Jerman tuh salah satu kandidat juara ya. Ya, Sama Belanda lah, sama Belanda. sama Kalau tadi Belanda. ada Italia, kalau tadi ada Italia pasti masuk. Iya, cuman aduh Italia pasti sayang banget ini nggak lolos 2 kali ya, back to back nggak lolos tuh nggak lolos. udah paling aneh sih. Oke, Kira-kira kita masuk ke grup F. grup F. Ini grup F ini sebenarnya agak jomplang ya kualitasnya karena ya Belgia, Kroasia, sisanya Kanada sama Maroko. Iya, karena ada Maroko ya udahlah. Tapi yang bersaing mungkin Belgia, Kroasia untuk membuka juara grup ya. Ah, sebenarnya Tapi Belgia juga. Maroko nggak bisa sebelah mata sih karena sebenarnya mereka ada pemain-pemain yang ya di Eropa ya kayak Hakimi, terus Oh ada iya si iya iya. Iya. Ziyech juga. Ada Ziyech juga sih. Cuman kayaknya mungkin ya mereka nggak akan jauh juga sih. Ya peringkat 3 aja udah oke sih Hebat harusnya ya. banget. Iya. Iya nih Belgia masih bernostalgia dengan generasi emas mereka ya, yang belum menghasilkan apa-apa. Iya, sedangkan ya gue rasa sih udah habis sih masanya ya. Udah habis ya. Sepakat Karena sih gua. karena Golden Generation ini harusnya sih peaknya tuh kemarin di 2018 19, betul. harusnya ya. Sepakat gua. Cuma kan dia Ah, kalah sama Perancis kan nasibnya. di semifinal. Courtois, Mignolet, Alderweireld masih dipanggil, Vertonghen terus juga masih Vertonghen masih dipanggil. dipanggil, Carrasco, Minier, Torgan Hazard, De Bruyne oke lah dari sedang dalam masa puncak, Den Docker, terus Tielemans oke, Witsel Misal sudah juga senior, senior. De Catalari Nah rising ini star tapi belum anak teruji, muda Doku ya. anak muda AC Milan ya, terus Doku rising star, Eden Hazard wah sudah lama nggak terdengar di Madrid, Iya, lalu Mertens juga udah siapa senior. Mertens Udah nggak di senior, Napoli juga kan mainnya. Tosart ya lagi bagus-bagusnya di Brighton ya. Ya, Batshuayi, aduh Trossard. Batshuayi masih dipanggil. Nah ini nih masih Batshuayi, panggil ada aduh, Baswai. Aduh, udah Batshuayi lewat masih banget dipanggil. masanya ya. Terus Lukaku juga Lukaku masih juga dipanggil. padahal kan lagi cedera ya, cuma mungkin kayak dipaksa buat ikut nih. Iya, gitu. Ya, tapi mungkin ya Belgia mungkin bersaing dengan Kroasia seperti yang kita duga Belgia akan bersaing dengan Kroasia untuk juara grup. Ya, Kroasia juga sebenarnya udah
udah lewat Ya, juga sih. Generasi emasnya ya terakhir itu waktu 2018 juga waktu mereka bisa 2018 sampai final. lu masih ngandalin Modric. Aduh, kacau banget gitu. Ya, Dejan Lovren gitu ya. Waduh, ya Dejan Lovren udah umur Lovren masih berapa? ada. Ya, Mungkin yang ya anak yang mudanya kan, anak mudanya si Guardiol nih. Guardiol, terus Kovacic. Kovacic usia matang ya. Saya matang ya. Usia matang. Brozovic senior sama Modric. Lalu Siapa Perisic. ya? Wah, Perisic. Perisic udah tua. Ini Perisic juga udah tua. striker, striker abis Mandzukic udah Habis abis gitu. juga sih. Sama sih. Gue mungkin Kroasia mungkin ya karena grupnya nggak terlalu ini mungkin mereka bisa jadi runner up tapi mungkin sampai 16 besar atau ke perempat Besar final sih lah kayaknya gitu. udah cukup Udah karena ya hebat banget. mereka kalaupun runner up kemungkinannya ya pasti ketemu Jerman. Iya. Kalau runner up selesai Sulit. pasti. Kalau Kanada siapa lagi nih? Karena ada paling Alfonso Alfonso Davies ya? Davies ya. Iya. Iya. Tapi Sisanya Alfonso Davies jadi dia kan back ya, iya, back atau tapi di winger timnas kiri ya, sih jadi striker. striker. Udah nggak ada lagi nih ya. Nggak ada sih Ya itu kalau sih kalau karena Kanada ya gue kuda hitam sih. Ngandalinnya cuma Alfonso Davies. iya, Ya Maroko seperti yang lu bilang tadi ada Achraf Hakimi di belakang. Terus ada Hakim Ziyech. Ziyech. Bahaya juga. En-Nesyri dari Sevilla itu juga bahaya. Ya tapi ya mereka jadi kuda hitam sih. Nggak akan melangkah terlalu jauh juga sih. Belgia kira-kira sampai mana nih? Belgia sama kayak Spanyol sih gue perempat 16 besar. 16 besar lah ya. Habis itu ya. Kalau dia Nah, jumpa 16 besar sama yang muda, dia masuk perempat final habis itu disikat nanti sama tim besar. iya. Ya dia kemungkinan sih ketemu Spanyol ya. Kalau karena kan Spanyol sih ya gue lihat akan jadi runner up, Belgianya juara grup. Ya dia Disikat kemungkinan pasti. akan ini sih, akan apa namanya? Oh, sorry. Ini ternyata diselang-seling juga nih. Gue jadi bingung juga nih. Si bagannya itu. Jadi bagannya ditaruh kanan kiri, cuman di nextnya tuh angkanya beda-beda. Jadi kalau misalkan Belgia itu dia juara grup, itu ketemu runner up grup E, ya benar masih Spanyol. Masih akan ketemu Spanyol. Terus si Disikat itu. tadi Jerman itu 1E itu dia 2F ya, 2F mungkin Kroasia lah. Disikat Kroasia sama Jerman. Nah, kemungkinan ini jadi grup A dan B itu akan head to head satu bagannya tuh Dengan EF. eh, bentar. Jadi agak ngacak ya ternyata ya. Jadi misalkan grup A juara itu ketemu runner up B masih oke. Terus next match-nya itu 1C ketemu runner up D. Nah, berarti ini EF. Oh, berarti siapa namanya? Oh, Argentina. Argentina bisa ketemu Jerman di semifinal Bisa ternyata. ya? Nah Ya, itu menarik tuh kalau masuk semifinal. ternyata mereka kemungkinannya ketemunya di semifinal. Semifinal menarik tuh. Di ya Jerman sama Argentina. Spanyol juga sih bisa ya kalau dia juara grup ya. Hmm. Tapi gue bilang lolos sampai perempat final aja hebat banget lah. Ya Belgia tadi ya paling dia 16 besar lah. Kalau 16 besarnya gampang ya mungkin perempat final habis juga. Disikat pasti. Lanjut nih ke grup G. Ini grup G ini juga sama nih kayak 2018 cuman beda di Kamerun. Kalau dulu Oh Costa nggak ada. Rica yang ada di grup G ini. Oh oke oke. Brazil, Kamerun, Serbia sama Swiss. Coba kita ke squadnya ini dulu deh, yang kecil tuh apa? Kamerun ya. Andre Onana ya gue Kamerun ya. Andre Onana terus ya kiper punya Inter kan. Onana. Terus Paling di Vincent Abu tengah Bakar. itu di Eh Erik gue di tengah buta. Ya striker Erik Erik Maxim Choupo-Moting ya. ya Choupo-Moting nih lagi on fire juga ya di Bagus-bagus ya. Munchen nih. Iya. Sama Mbeumo nih paling pemain Brentford nih. Hmm, tapi gue nggak terlalu banyak berharap, nggak Iyalah melihat Cameron akan Kamerun. melangkah banyak.
Begitu juga dengan Swiss, walaupun pemainnya ada beberapa yang familiar ya, Ya, Manuel Swiss nih Akanji, nggak beda jauh sama Euro sih sebenarnya ya. iya, Fabian Sarr, Serdan Shaqiri, Terus ya masih ngandelin juga Granit siapa Xhaka, Granit Xhaka. Denis Zakaria. Ya, mereka kalau bisa nahan imbang Brazil, ya udah hebat lah. Ya paling yang bersaingnya paling bersaingnya kalau runner up Serbia, Swiss sama Kamerun. Ya Ya, mungkin kalau gue mungkin lebih ke Serbia ya. ya karena di Serbia ini lumayan ada Iya, nama-nama oke lah. ada Milenkovic dari Fiorentina, lalu Dusan Tadic sama Ya, Sergej masih ada Dusan Milenkovic Tadic. Savic. Ini dua orang lini yang secara kualitas bagus ya. Ya, Terus strikernya juga Dusan Vlahovic Vlahovic, sama si Mitrovic itu bagus tuh. Mitrovic juga bagus ya. Dia bisa sih jadi runner up-nya Brazil ya. Bagus, ya. Nah, kita ke Brazil. Brazil nih sebenarnya mewah, cuman gue nggak tahu ya mainnya bagus apa Ya, enggak nih. mainnya bagus apa enggak? Secara kedalaman squad mewah, mewah sekali. Bahkan Mewah, sampai apalagi lini depan. Roberto Firmino bahkan sampai nggak masuk squad ya. Luar Heeh. biasa. Kayak di kiper, ya dua kiper terbaik Premier League ada di sini juga Dua kiper dua-duanya ya. Ada dan Alisson sama Ederson, tapi iya. pasti Alisson sih yang akan main. Cuman yang ya itu tadi lini Lo depan siapa mereka main? Alisson ya? kenapa? Lu nomor satu siapa? Alisson ya? Gue sih Alisson sih. Cuman yang ya tadi Alisson. sih mereka tuh di depan mewah bahkan muda-muda. Di belakangnya ini nih masih manggil Dani Alves Dani loh Alves. gila. Dani Alves tuh Gila. dari 2010. 6 mungkin. Terus masih Danilo, Alexandro ini kan pemain lagi bapuk juga nih. Alex Iya, Telles iya. juga di MU kan sampai dibuang, Sampai di loan ya ke sampai di loan Sevilla ya. sampai. Thiago Silva udah berapa umurnya? Thiago Silva udah 38, 39 lah. Ya mungkin Thiago Silva salah satu kalau mau yang matang sih mungkin Silva sama Marquinhos ya. ya, makanya. Karena Eden kalau si Militao lah. Militao juga ya performnya nggak Masih terlalu beneran. bagus sih. Di gelandang juga mereka ya cuman punya Casemiro sih, sisanya Fabinho juga Fabinho. lagi drop. Mungkin si Guimaraes ini nih di Newcastle lagi naik daun juga nih. Pastor Fred, Pastor Fred gue nggak terlalu berharap ya. Fred Sorry itu sih. sulit lah. Sisanya siapa? Tapi memang Paqueta, depannya Everton mewah. juga. Ya depannya ini nggak tahu deh ya. Yang pasti kan yang udah bakal dapat tempat banget Neymar sama Vinicius kalau buat gue ya. Hmm. Sisanya mungkin entah Jesus, entah mungkin Anthony. Yang gue heran sih kenapa Richarlison ikut. Karena lebih bagus Firmino sih harusnya yang ikut ya. Iya, gue juga sempat mempertanyakan kenapa Richarlison ya pikir gue. Kalau gue sih manggil Firmino ya. Ya karena secara statistik juga Firmino di luar dia di performa lagi bagus, ya statistiknya lebih menteri. Si Lebih oke Richarlison kan di gitu. Spurs juga subs juga dia. Nyesat juga gitu ya. Toh gue nggak yakin juga dia masuk Brazil nih bisa jadi pembeda atau enggak gitu karena lu bersaing sama Neymar, Vinicius, Jesus, Anthony, Rafinha, Martinelli, Martinelli Rodrigo lagi oke juga nih. lagi oke gitu. Gue sih ya tapi ya udahlah ini yang tahu si siapa Tite atau siapa T namanya. ya. Ya gue juga tahu gue sih Firmino ya gitu. Iya, sayang sih. Ya yang lolos mungkin kalau dari gue Brazil sama Serbia Serbia. ya Gue juga Brazil harusnya. Serbia sih. Brazil mungkin bisa sampai final atau mungkin bisa jadi juara. Ya Brazil kalau ya mungkin kalau semua on fire nih yang pemain-pemain tanpa pakai sistem main apa Jogo Bonito ya kalau mereka kan ya harusnya bisa final atau ya Pak paling mentok semifinal lah harusnya ya. Kalau Harusnya semifinal ya. aja nggak sampai kebangetan sih. Kebangetan sih. Nah, tapi Iya. atau kalau misalnya lewati grup aja susah payah, wah repot sih. Nah, itu jadi pertanyaan juga sih. Oke, kita ke grup grup H nih, grup terakhir yang sebenarnya kalau gue bilang rata ya. Lumayan Iya, rata. Ada rata. Portugal, Ghana, Uruguay sama Korea. Nih tadi apa Ghana Uruguay ya? Dan Uruguay yang paling kita tunggu-tunggu dendamnya, terutama public enemy Luis Suarez ya. Ini akan ya
pasti akan disorakin banget sih Suarez sih, dan Pasti, sebenarnya pasti disorakin banget. si Uruguay juga nggak jalan ya ininya regenerasinya, karena kalau lihat skuadnya masih panggil Suarez, Cavani, Muslera. Belakang masih belakang Muslera gitu. Muslera, masih Godin Terus juga. Godin, Cesares. Itu Iya, kan ini pemain lama semua ya gitu. Lucas Torreira oke, Bentancur oke, Valverde oke, Pelistri oke, pemain muda. ya Tapi mungkin ya mungkin mereka perpaduan senior sama junior ya. Ada ya, ada si Luis Suarez, Cavani sama Darwin Nunez. Ya yang mungkin mereka bisa jadi, kalau gue sih mungkin bisa jadi juara grup ya kalau Portugal Portugal Ghana ya sama Korea Selatan gimana karena gimana kan gitu. Portugal suka nggak perform nih kalau di turnamen. Nggak perform. Iya. Cuman yang unik, Uruguay udah nggak sama ini ya pelatihnya, Oscar Tabares. Ya. Tadi kan Oscar Tabares tuh berapa puluh tahun ya dia ngelatih Uruguay itu. Iya, itu dia pelatih terlama kan. Udah megang berapa edisi Piala Dunia deh di Uruguay. Ah, dari 2006 dia. Ntar mana sih tim manage? Ya, dia dari 2006 pegang Portugal Dari apa 2006 ya. Uruguay itu 15 tahun berarti. Ya, sampai 2018 ya kemarin. Terakhir tuh 2021 dia. Jadi Oh, ini 2021 pelatihnya ya? pelatihnya baru nih, Alonso, atau nih bagus apa enggak. Terus ke Ghana ya, tadi Ghana sih nggak terlalu banyak yang nonjol ya, paling si Thomas Partey aja sih. Thomas Partey, gue tarik Lamptey, Brighton kalau nggak salah. Ya, Tarik Lalu Lamptey. Gue pikir Tarik Lamptey ini pemain Partey, Inggris loh, ternyata Ghana ya. Ghana. Ya, Thomas Partey lagi bagus-bagusnya ya. Mungkin dia bisa jadi jenderal Ya, lini tengah. Selebihnya Jordan Ayew pemain lama. Jordan Ayew sama Andre Ayew nih masih main Andre juga. Ayew terus Inaki Williams dari Bilbao. Ya, terus ke Korea Selatan, Korea Korea Selatan kita ya taunya Hwang Hwang Wei-chan sama Hang Min-son ya. ya Son Selebihnya Heung-min. tuh, Yang menarik ya pelatihnya nih asal Portugal nih, bakal ketemu Portugal. tim asal negaranya yang ya dia pelatih sebelum Fernando Santos sih, Paulo Iya, Bento iya. ini. Piala Dunia Dan 2014 dia itu pegang tuh. pegang Portugal ya. Nah, sekarang dia harus melawan negaranya sendiri kan. Ya, dan Se- Son nih harusnya akan ngegendong banget Korea ya. Kan dia hampir Iya. nggak ikut nih sebenarnya kemarin karena cedera. Tapi ya Terus memang ya lu di Korea Selatan mengandalkan siapa lagi iya, selain karena emang dari dulu sih Son. yang nonjol paling satu ya, Park Ji-sung lah, An Jung-hwan lah, Jung Hwan, ya Park Ji Sung, An Jung Hwan satu generasi, terus Lee Yong satu Kyo generasi ya. gitu-gitu. Setelah itu ya mereka ya memang Korea Selatan nggak terlalu banyak bintangnya memang. Satu dua lah. Nah, tim terakhir nih Portugal nih. Portugal nih Portugal, pemain kayak Pepe sama Ronaldo masih aja dibawa. kalau Ronaldo mungkin karena ya dia masih di sebenarnya nggak top perform ya, tapi karena dia Nggak top perform masih gitu. masih ada di level atas lah di liga gitu, liga-liga atas. PP Ya ini nih mungkin yang dibawa. gua aja nggak tahu sekarang dia main di mana, tapi masih dipanggil loh Main di Portugal deh kalau nggak salah gitu. Portugal ya. Tapi sisanya ya kalau di ini yang menarik sih Portugal punya tiga pemain City ya. City kan main secara sistem nih. Sedangkan di Portugal itu kan mirip-mirip apa ya? Ya tim-tim oportunis lah, main bertahan counter attack, nggak tahu nih. Harusnya sih ada pemain-pemain kayak Bernardo Silva, kayak Cancelo, kayak Bruno. Ah, Harusnya sih mereka bisa main lebih atraktif ya. Karena di depan di, juga mereka punya Felix sama Leao. Leao sih gue ya bilang nggak sebagus orang bilang ya. di AC Felix Milan. mungkin yang harusnya bagus. Felix harusnya sih gue. Ya. Sama kalau di tengah mungkin gue ya Bernardo Silva, Bruno Fernandes dan Ruben Neves harusnya tiga perpaduan yang cukup Oke ya memberikan harusnya inilah ya. ya permainan atraktif lah ya gitu. Seharusnya tidak ada masalah sih kalau dengan pemain tengah begitu. Ah, kalau yang lolos kira-kira siapa nih? Gue mungkin kalau gue Uruguay Portugal tapi mungkin juara grupnya gue Uruguay. Uruguay ya. Ya gue Ya. juga Portugal Uruguay sih. Karena ya kalau Uruguay kan biarpun kayak gini ya balik lagi dia punya sejarah bagus juga di kompetisi-kompetisi Kompetisi turnamen dia kayak Piala dua Dunia kan. ya dia dua kali juara dunia ya walaupun udah lama banget gitu tahun Ah, kapan itu. cuman kalau lolos grup sih harusnya mereka mah udah kebiasa sih. Nah, yang menarik adalah Portugal nih kira-kira akan sampai mana nih
Piala Dunia Enggak, gue sekarang? 16 besar. 11 besar ya, kayak. Gue, na- Ntar, ini gue gue 16 besar Portugal. sambil lihat bagannya juga. Kemungkinan kalau dia juara grup itu ketemunya runner up-nya grup Brazil, mungkin masih bisa perempat Oh, final. Tapi kalau dia runner up, ya mungkin ketemunya Brazil. disikat sama Brazil. Harusnya sih ya disikat sih kayaknya ya. Tapi menarik tuh. Itu Selecao asli jumpa Selecao-nya Eropa. Portugal Ya, Portugal kan Selecao-nya Eropa. dan jarang ketemu kan mereka ini. Jarang ketemu gitu. Tapi kalau misalnya yang sayang kalau Brazil jumpa Uruguay. Aduh, gue sayang sih. Terlalu cepat 16 besar. Iya. Oke, kita udah bahas semua tim, semua grup juga. Ya Piala Dunia kurang lebih ini dari kita rekaman nih kurang lebih 3 hari lagi ya main ya. Main Walaupun ya. sampai 3 hari menuju Piala Dunia, gue belum tahu lagu tim songnya apa. Karena emang Dia juga nggak Piala tahu. Dunia, Piala Dunia unik sih nih. Orang kayaknya banyak banget atensinya nggak Terus ke mereka. eh, terus kontroversinya juga masalah ini dah, masalah ban kapten pelangi Nah itu kan gitu. dilarang ya di mana Iya, di Qatar ada ya. beberapa kayak kayak Amerika Serikat malah mereka Qatar kan nggak memperbolehkan itu, tapi Amerika Serikat frontal tuh mereka mendukung itu. Terus tapi yang menarik juga statement dari Hugo Lloris, dia bilang saya nggak akan mengenakan ban kapten pelangi itu karena di Prancis orang-orang menghargai budaya kami. Saya datang ke Qatar, saya akan menghargai budaya mereka katanya. Ya, Hugo sebenarnya Lloris. banyak sih lah apa di Qatar ini banyak banget larangan buat di Piala Dunia ini. Maksudnya ya gimana ya? Gue sih gue Muslim ya. Cuman kalau ada event kayak gini kan akan susah ya buat ngontrol. Ya ini akan orang dari seluruh dunia bisa datang ke sini kan. Iya, iya. Kan si siapa Qatar ini sebagai penyelenggara emang banyak banget aturan yang mereka larang gitu. Ntar nih gue lagi nyari sih mana ya larangan-larangannya itu. Dan larangannya lumayan inilah, bukan ekstrim sih tapi buat negara-negara Eropa itu lumayan berat gitu si larangan-larangan ini. Kayak ya nggak boleh seks bebas kan ya. Mereka pasti kan di hotel-hotel ini kan banyak Eh, apa iya, yang cuma cewek-cewek ya. masalahnya gini, lu bilang nggak boleh free sex dan lain sebagainya. Tapi siapa yang tahu? Pemain Inggris misalnya datang pasangannya Iya, itu dia. lulus. Nah, ini nih larangan-larangannya nih. Alkohol. Udah pasti kan alkohol Iya, dilarang, tapi berat tapi juga nggak mungkin. Tapi nggak mungkin. mayoritas mayoritas negara Piala Dunia kan yang di negaranya emang alkohol gitu. Terus ya tadi tuh yang ban Kapten Pelangi si apa LGBT itu, terus seks bebas, terus juga terakhir tuh kalau nggak salah baju-baju seksi juga tuh dilarang tuh buat Lu ada di sekarang, stadion. lu sekarang menerapkan itu ke supporter Inggris, Belanda, Jerman tuh gimana coba? Iya, susah juga sih. Belum yang dari Amerika Latin kan kadang-kadang pada Iya, seksi-seksi kan nggak si bisa. Makanya makanya bajunya. kadang-kadang gue Sepp Blatter aja mengakui kan, memilih Qatar sebagai tempat Piala Dunia itu kesalahan katanya. Kalau menurut gue iya gitu. Lu secara budaya aja nggak masuk gitu loh. Ya, Mungkin ini mungkin pada saat itu dia hilaf ya gitu karena negara negara kecil apa Piala Dunia apa si Qatar ini terlalu kecil buat Piala Dunia yang besar katanya. iya gitu. Qatar itu mereka tidak siap menjalankan Piala Dunia gitu karena ada bukan hanya soal sepak bolanya, ada budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan yang memang lu bertentangan sama sama hukum yang berlaku di negara lu gitu. Jadi Ya, kalau lu memang belum siap menerima partisipasi global, nggak usah maksain diri. Jangan karena lu banyak duit, lu bisa kayak semaunya aja gitu. Terakhirnya lu repot ya, sendiri kan. Kalau gue bilang memang belum siap Qatar ini sebenarnya. Karena lu mau melarang supporter Inggris, Jerman, Belanda, atau Amerika Latin dan lain-lain, Spanyol, nggak minum alkohol atau di stadion gimana caranya? ya, susah juga. Terus yang Susah, unik adalah gitu. kemarin kan ya si Sepp Blatter kan bilang kesalahan besar gitu. Harusnya sih Amerika Serikat ya. Cuman gue kemarin itu nonton di DPI, jadi emang ada fun fact ini sebenarnya sih lagi-lagi sih di luar sepak bola ya.
politik dan lain-lain gitu. Jadi di itu kan pemilihan tuh 2010 ya. Itu si Sepp Iya, Blatter itu lebih ke dipaksa karena Prancis itu milih Qatar buat jadi buat jadi tuan rumah gitu. Waktu itu si Platini itu masih pegang UEFA sebelum sekarang tuh siapa Infantino tuh. ya. Nah, si UEFA kan masih dipegang Platini. Platini Prancis kan. Nah, Hmm. Platini ini emang di-push sama presidennya pengen Piala Dunia tuh nanti di Qatar. Gue nggak tahu lah nanti gue nggak tahu lah itu mekanisme vote-nya kayak gimana, apakah UEFA punya suara paling gede gitu. Cuman intinya si presidennya Perancis itu pengennya Piala Dunia itu di Qatar, yang ujung-ujungnya adalah kalau nggak salah sebulan setelahnya ya, sebulan setelah pemilihan itu si Qatar itu ngirim apa ya? Ngirim istilahnya Perancis dibeli lah sama Qatar gitu. Iya, 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 iya. Karena Kayak setelahnya kayak kan ada PSG masuk, duit-duit Qatar tuh masuk ke Perancis semua. masuk ke Jadi Perancis semua tuh, ya, ya. uh, Kayak 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 investasinya, ya udah lu udah dukung gue jadi negara Piala Dunia nih, gue in returnnya nih gue kasih nih gitu. iya, jadi ada perjanjian di luar sepak bola yang apa namanya, yang memaksa Perancis, gue nggak enak nih kalau nggak milih Qatar gitu. Iya, 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 iya. Jadi ya Ada soal ini ada politiknya lagi ya, ada ya, kepentingan-kepentingan lagi ya jadi gitu ada ya. persenjataan lah dan lain-lain. Terus ya Iya. investasi banyak banget ke Perancis. Perancis kan dulu mana sih ada tim hebat, duitnya banyak kan susah ya. Sekarang masuk Ah, si PSG, terus Bein Sport juga kan. Bein Sport tuh nayangin Liga Perancis nggak putus loh dari sekarang, dari pertama gitu. Jadi ya balik lagi sih ke situ. Cuman ujung-ujungnya Qatar nggak siap juga karena banyak juga nih di ya seliweran lah di sosmed dan lain-lain. Di sana tuh akomodasinya susah. Ke hotel akomodasinya masih ini. susah, iya ke hotel masih susah, ke stadion masih Dan susah, dan dan mahal. mahal katanya. Ih, Ya, gila ya, gila. Sampai ada temen gue namanya si Bang Andi Ucup. Lu tahu nggak ke sana tuh biayanya berapa? Satu orang 30 juta katanya. Gue 30 juta ke Qatar, mending gue ke Eropa katanya. Ya juga sih, make iya, sense. Lu 30 juta mending lu nonton Liga Inggris. iya. Dan si Qatar ini kan salah satu yang ketinggalan ya dari tetangganya dari Arab sama Dubai gitu, Uni Emirat kan. Uni Emirat Arab kan Dubai udah mewah banget kan mereka Udah mau banget ya. jadi sana olahraga udah masuk lah kayak F1, terus juga bola kalau preseason sering main ke sana kan. Belum Ya, duit-duitnya oh ke iya, tim-tim Eropa udah banyak. liburan-liburan juga pemain Eropa banyak ke sana, Dam. Ya, nah Qatar ini yang mereka masih ketinggalan, makanya mereka mau nunjukin cuman ya nggak tahu nanti pas udah berjalanan nih Piala Dunia gimana gitu. Gue juga penasaran sih sama atmosfer stadion dan lain-lainnya. Kalau di gambar-gambar kan infrastruktur stadionnya bagus-bagus ya bentuk-bentuknya. Cuman ya nggak tahu juga deh dari opening dan lain-lain. Karena ya tadi sih banyak juga larangan aturan gitu-gitu yang takutnya malah jadi susah orang mau ke sana. Iya, Jadi iya. sepi juga Piala Dunia sepi kan, wah bisa Makanya ngedrop dibilang juga. Piala Dunia yang hype-nya tidak terlalu mewah ya. Qatar ini udah dilakukan di pertengahan musim, Ya, udah nggak ada gitu banyak ininya kan. yang. Nah, yang menariknya tuh gue nggak tahu kenapa ya. Apa ini emang emang alami cedera atau emang beberapa negara itu nggak setuju sama Qatar. Kenapa banyak banget pemain yang cedera itu doang sih. Iya, iya. Satu, banyak pemain Gila loh, cedera. hampir pemain bintangnya hampir satu tim loh kalau dihitung Kayak itu nggak ikut terus Piala Dunia. kayak terus kayak ini apa? Performa negara tuh menurun. Iya, performa Yang negara-negara tuh dipanggil ke menurun mau ke yang Piala dipanggil ke Dunia timnas sekarang tuh. itu, yang dipanggil ke timnas tuh bukan, menurut gue ya, bukan pemain-pemain terbaik. Iya, ya lu masih bisa lihat PP ikut Piala Dunia udah Iya, lu masih bisa habis-habisan lihat Thiago itu. Silva, Dani Alves gitu. Sedangkan generasi-generasi baru belum muncul nih harusnya kan tahun ini ya muncul ya. Cuman banyak yang Iya, cedera, banyak yang nggak ikut. sayang sih hype-nya. Cuman ya udahlah, kita nikmati aja lah. Marhaban, marhaban ya Piala Dunia. Ya,
Nah, kita akan ya banyak harusnya sih kalau hype-nya nggak bagus, mudah-mudahan pertandingannya bagus-bagus ya. Mudah-mudahan kalau pertandingan nggak bagus juga gue aduh ampun gue. Berat ya, udah langganan ya, Udah langganan langganan dan terus pertandingan lain-lain. nggak enak gitu. Ntar sebelum sebelum menutup, gue mau kasih info menarik juga sih kan si Erling Haaland ini nggak ikut Piala Dunia ya. Oh dia dipinjamkan ya? Ya dia nah itu nggak tahu tuh jadi apa enggak ya. Dia kan ditawarin loan ya sama tim divisi berapa Iya, tuh. supaya dia tetap main kan? Ya ya selama Piala Dunia aja 7 minggu Iya sama Piala gitu. Dunia aja. Minta di Beberapa loan hari. 7 minggu, emang keren ya. Ya ini juga jadi momentum buat beberapa klub yang lagi ngedrop sih sebenarnya ya. Ya, Kayak Chelsea kan lagi tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan, berapa match mereka ngedrop. drop. Ada yang Terus bilang eh, Graham Potter itu sebenarnya Thomas Tuchel. iya cuman Operasi plastik. ganti topeng aja tuh. Iya. Oke deh, kayaknya Ya, gitu aja ya, udah lumayan panjang juga. panjang. Nextnya berarti kita ini apa nih? Nextnya mungkin di minggu depan kita bahas ini ya, ya match-match yang udah berjalan, terus sama preview beberapa match ke depannya juga sih. Oke, oke, Karena oke. ya kita lihat aja nih seminggu pertama di Piala Dunia apa aja yang kejadian gitu. Apa yang jadian terus mungkin ada eh, apa? Mungkin ada kejadian-kejadian menarik di luar sepak bola mengenai Piala Dunia ini mungkin Iya, bisa jadi betul. ya. Oke, siap. Thank you yang udah nonton ya. Thank you Bye. teman-teman yang udah nonton. Bye.